Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Febrina. Saya ingin menjelaskan tentang pendekatan belajar yang meliputi aspek strategi, metode, dan model pembelajaran sebagai unsur yang berkembang pada psikologi pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian pula, yaitu yang pertama, exposition discovery learning, dan yang kedua, group individual learning. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dengan bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa metode pembelajaran yaitu yang pertama ceramah, kedua demonstrasi, ketiga diskusi, keempat stimulasi, kelima laboratorium, keenam pengalaman lapangan, ketujuh brainstorming, yang kedelapan debat, kesembilan simposium dan sebagainya. Yang keempat, model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 2. Jenis-jenis pendekatan belajar dan mengajar. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan konseptual berlatar belakang bahwa siswa belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan ilmiah. Yang kedua yaitu adalah pendekatan konstruktivisme, yaitu bahwa pendekatan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Yang ketiga, pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif yaitu adalah ditandai dengan pemaparan konsep, dan pendekatan induktif yaitu ciri utamanya dalam pengolahan informasi adalah menggunakan data untuk membangun konsep atau untuk memperoleh pengertian. Yang keempat, pendekatan konsep dan proses. Pendekatan konsep berarti siswa dibimbing memahami suatu bahasan melalui pemahaman konsep yang terkandung di dalamnya. Pendekatan proses yaitu tujuan utamanya adalah pembelajaran mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan. Dan selanjutnya itu adalah macam-macam metode atau model pembelajaran mengajar. Yang pertama, metode diskusi. Metode ini bertujuan untuk tukar-menukar gagasan, pemikiran, atau informasi di antara peserta. Yang kedua, metode ceramah. Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa. Yang ketiga, ada independent study. Dan yang keempat, ada metode demonstrasi. Metode yang digunakan pada pengajaran manipulatif dan keterampilan pengembangan pengertian untuk menunjukkan bagaimana melakukan praktik-praktik baru dan memperbaiki cara-cara melakukannya. Dan selanjutnya ada metode eksperimen atau percobaan. Metode eksperimen merupakan suatu metode mengajar yang menggunakan alat dan tempat tertentu dan dilakukan lebih dari satu kali. Yang keenam, metode tanya jawab. Metode tanya jawab terkadang susah dibedakan dengan metode diskusi. Akan tetapi, jika dilihat dari tujuannya,
Maka tanya jawab lebih bertujuan untuk mengetahui sejumlah atau sejauh mana pengetahuan siswa mengenai fakta-fakta yang telah disampaikan guru. Selanjutnya ada macam-macam strategi belajar dan mengajar, yaitu dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama, exposition discovery learning, dan yang kedua, group individual learning. Di mana Neumann dan Logan menemukan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah. Yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pendekatan belajar yang meliputi aspek strategi, metode, dan model pembelajaran sebagai unsur yang berkembang pada psikologi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.